Halo kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita masuk ke pembelajaran tema 9 muatan IPS. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Selanjutnya kita simak dulu yuk salah satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Shadaqallahul Adzim. Demikian tadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Nah, dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah, manusia telah melakukan banyak sekali perubahan-perubahan. Salah satunya adalah perubahan sosial yang akan kita pelajari sama-sama hari ini. Mari kita simak sama-sama materi berikut. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang modernisasi itu apa dan apa tujuannya. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui dampak positif dan negatif dari modernisasi. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bagi bangsa Indonesia. Mari kita telaah salah satu contoh modernisasi yang terjadi di bidang pertanian, hal yang sangat dekat dengan kita. Pada zaman dahulu, petani membajak sawah menggunakan cangkul, ya, sehingga membutuhkan tenaga yang lebih besar. Kemudian, petani membajak sawah menggunakan bajak yang ditarik oleh sapi. Dan dengan perkembangan teknologi, petani membajak sawah menggunakan traktor yang lebih menghemat tenaga. Di sini kita melihat perkembangan teknologi di bidang pertanian. Dengan berbekal alat sederhana, manusia menggarap lahan sawah, kemudian memanfaatkan hewan dan mesin untuk membajak sawah. Inilah yang dinamakan modernisasi. Jadi, modernisasi itu adalah perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang lebih modern. Nah, sedangkan tujuan modernisasi sendiri adalah mencapai kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Jadi, kita bisa simpulkan modernisasi itu perubahan dari tradisional menjadi modern dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Contoh modernisasi lainnya di bidang budaya adalah dari permainan tradisional sampai sekarang kemudian muncul perkembangan zaman, perkembangan teknologi hingga digantikan oleh gadget, ya. Itulah yang dinamakan modernisasi di bidang budaya. Masih banyak sebenarnya ya yang kita rasakan di bidang budaya, karena perubahan budaya ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan budaya dari luar. Kita akan lihat dampak positif dan negatifnya nanti di pembahasan selanjutnya. Kemudian di bidang ekonomi, kita melihat bahwa pabrik-pabrik sekarang menggunakan mesin yang kemudian lebih mengefisienkan, ya, artinya lebih hemat waktu dan tenaga, sehingga kerja manusia kemudian digantikan oleh kerja mesin atau robot. Nah, modernisasi ini ditandai dengan menggunakan mesin-mesin di pabrik menggantikan manusia sebagai tenaga kerjanya. Contoh modernisasi yang lain adalah di bidang sosial, ya, ditandai dengan semakin banyaknya kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat. Dulu di tahun 90-an, ya, kita biasa berkumpul dengan teman-teman, ya, untuk mengobrol. Tetapi sekarang dengan perubahan zaman, dengan perkembangan teknologi, kita dapat berkumpul dengan teman-teman kita, mengobrol dan lain sebagainya hanya dengan
menggunakan telepon genggam. Jadi komunikasi kita lebih luas ya, tidak hanya sekedar di lingkungan pergaulan di sekitar kita saja. Kemudian contoh modernisasi di bidang ekonomi. Dahulu kala ya, kita masih menggunakan yang namanya telepon umum. Kemudian ada juga yang namanya wartel atau warung telekomunikasi. Jadi masih menggunakan kabel dan ini menjadi agak menyulitkan ya. Tapi sekarang dengan adanya telepon genggam, komunikasi kita menjadi lebih mudah. Sehingga dengan adanya modernisasi, komunikasi antar individu akan semakin cepat dan lebih mudah tentu saja. Selanjutnya kita lihat contoh modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan dasar terjadinya modernisasi ya, karena memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menyebabkan ditemukannya berbagai alat-alat ya yang bisa memudahkan kehidupan manusia. Contohnya bajak, kemudian televisi, komputer dan lain-lain. Nah, kakak-kakak, modernisasi sendiri ini memiliki dampak ya bagi kehidupan kita. Dampak positifnya misalnya yaitu menyebabkan interaksi antar masyarakat ya, dengan adanya modernisasi, interaksi masyarakat ini akan semakin mudah karena dengan penemuan misalnya telepon genggam, kemudian internet, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat yang sangat jauh. Kemudian di bidang iptek ya, misalnya penemuan alat transportasi. Dahulu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berpergian ke tempat yang jauh. Namun dengan ditemukannya transportasi yang lebih modern, kita bisa berpindah ke tempat yang lebih jauh dengan waktu yang lebih singkat. Kemudian juga kita mempunyai kesadaran dalam berpolitik ya, karena dengan internet, dengan televisi kita mengetahui banyak informasi-informasi ya yang ada di sekitar kita, bahkan dalam lingkup negara kita, sehingga kita bisa kemudian mengenal siapa pemimpin kita dan kita juga bisa memilih siapa pemimpin yang layak untuk memimpin bangsa kita. Tetapi ada juga dampak negatifnya ya kakak-kakak. Yang pertama misalnya kesenjangan bidang sosial dan ekonomi, di mana dengan modernisasi ini ternyata berdampak munculnya sikap konsumtif dan individualis, sehingga masyarakat memiliki strata-strata sosial tertentu. Kemudian terjadinya pencemaran lingkungan, di mana ditemukan alat-alat produksi yang menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, sehingga terjadi pencemaran baik dalam pencemaran udara maupun pencemaran lingkungan yang lainnya, misalnya air dan tanah. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kriminalitas. Nah, sekarang malah dikenal dengan ada namanya cybercrime atau kejahatan di dunia cyber atau dunia internet. Sehingga tidak hanya kejahatan di dunia nyata saja, tetapi di dunia maya juga bisa terjadi kejahatan. Nah, itu adalah dampak negatif yang ketiga. Dampak negatif yang keempat yaitu seperti yang Ustadz bilang tadi adalah pola hidup yang konsumtif. Artinya sekarang orang-orang itu lebih cenderung untuk suka berbelanja ya dibandingkan dengan menghasilkan barang. Misalnya mengimpor barang dari luar negeri dan lain sebagainya. Kemudian gaya hidup juga berkiblat ke arah barat ya, karena kemajuan teknologi di negara barat, maka gaya hidup pun berkiblat ke arah barat, misalnya dalam cara berpakaian dan cara berkomunikasi juga berkiblat ke arah barat, dan ini sangat tidak baik ya. Kemudian selanjutnya kita lihat modernisasi budaya masyarakat Indonesia terhadap masuknya budaya luar.
Yang pertama, dampak positifnya ya, kebudayaan luar ketika masuk ke dalam Indonesia yang sebenarnya harus kita filter ya, atau kita saring mana yang baik dan mana yang buruk. Yang pertama, positifnya itu merubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern ya, dengan masuknya teknologi dan ilmu pengetahuan dari negara-negara lain. Kemudian adanya pertukaran budaya, jadi kita bisa memperkaya khasanah kita, pengetahuan kita terhadap kebudayaan di negara-negara lain. Tetapi ada dampak negatifnya juga ya, ketika ini kita tidak sikapi dengan baik, kita bisa kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang santun, ramah, dan sopan. Kemudian yang kedua, dapat melenturkan budaya asli Indonesia yang mana sangat dijaga oleh nenek moyang kita. Dan juga kita bisa saja ya lebih menggemari budaya negeri lain daripada budaya Indonesia yang notabene merupakan ciri khas negara kita. Sebelum kita lanjut, mari kita saksikan dulu bagaimana sebenarnya sih revolusi industri yang kemudian berpengaruh kepada perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi kita awali dulu dengan revolusi industri 1.0 atau 1.0. Revolusi industri 1.0 diawali dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Penemuan mesin uap ini menggantikan tenaga manusia dan hewan, sehingga ketika itu di Inggris terjadi industri besar-besaran di mana tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan sehingga terjadi pengangguran. Tetapi ada dampak positifnya juga, yaitu ditemukan alat transportasi yang bisa menjelajah lebih jauh dan bertenaga lebih besar. Tetapi ada juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh ditemukannya mesin uap ini. Misalnya polusi yang terjadi begitu tinggi ya, dikarenakan mesin uap ini ditenagai oleh batu bara yang menyebabkan polusi udara. Kemudian kita masuk ke industri 2.0 atau 2.0. Industri 2.0 ini diawali dengan ditemukannya listrik oleh Thomas Alva Edison. Penemuan listrik oleh Thomas Alva Edison ini menyebabkan banyak sekali alat-alat kelistrikan yang digunakan dalam proses produksi. Penggunaan alat ini menyebabkan proses produksi berjalan dengan lebih cepat sehingga terjadi mass production atau produksi secara besar-besaran. Hal ini juga mengurangi interaksi manusia dengan pekerjaan ya, sehingga banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan oleh manusia kemudian sekarang digantikan oleh mesin. Jadi jangan heran ya kalau nanti suatu saat ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang dari dunia ini. Misalnya dulu ada yang namanya tukang pos ya. Sekarang jarang sekali orang mengirimkan surat ya, digantikan dengan SMS dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk di revolusi industri yang ketiga atau 3.0. Hal ini ditandai dengan ditemukannya komputer dan internet ya. Ditemukannya komputer dan internet ini menyebabkan banyak otomasi atau hal-hal yang dikerjakan oleh mesin itu menjadi otomatis ya, tidak ada campur tangan lagi dari manusia ya. Kalau dulu mesin masih dijalankan oleh manusia, sekarang dengan kecerdasan buatan ternyata bisa menggerakkan mesin dengan tanpa bantuan manusia. Dan sekarang kita masuk di industri 4.0 yang terjadi saat sekarang ini ya. Dalam industri 4.0, semua pelaku industri itu dihubungkan dengan namanya big data, baik mesinnya, baik produsennya maupun konsumennya. Semua itu terhubung ya menggunakan jalur telekomunikasi dan teknologi yang ada saat ini. Misalnya sekarang ada namanya ojek online ya, dengan kecanggihan teknologi penumpang tidak perlu lagi pergi ke pangkalan ojek, tetapi cukup menekan di smartphone sudah bisa mendapatkan layanan ojek dan banyak lagi. Makanya sekarang mungkin kalian akan nanti diskusikan tentang WhatsApp yang membagikan datanya ke Facebook. Nah, kira-kira nanti untuk apa ya kira-kira?
Yaitu ya Kak ya, pola perkembangan industri dari 1.0 sampai 4.0. Kita lihat kembali ya, bagaimana manusia dari yang dulu hanya mengangkat barang dengan kekuatan sendiri, kemudian meminta bantuan hewan, kemudian ditemukan mesin uap untuk menghasilkan kereta untuk berpergian dengan cepat dan mengangkut barang yang lebih banyak lagi. Hal itulah yang dinamakan modernisasi. Artinya dari penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin, dan itu digunakan untuk efisiensi yang menghemat tenaga dan waktu. Kemudian di jalur transportasi yang lain, misalnya dulu rakit kayu digunakan untuk mengangkut barang dan manusia di sungai. Tapi sekarang tidak hanya sungai yang bisa kita seberangi, bahkan lautan pun kita bisa seberangi dengan ditemukannya kapal untuk penyeberangan ya, antar pulau ya. Kemudian ada juga namanya kapal kargo untuk mengangkut barang yang lebih banyak ya. Dan kapal tanker untuk mengangkut minyak mentah. Jadi inilah dampak modernisasi yang positif ya. Di bidang transportasi yang lain ya, misalnya ditemukan pesawat, helikopter untuk menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit untuk ditempuh dengan jalur darat. Bahkan pesawat penumpang ini bisa mengangkut jarak jauh ya, dari antar pulau, antar negara, bahkan antar benua. Oke, seperti itu kakak-kakak. Nanti kita lihat ya tugasnya di e-learning, silahkan dikerjakan. Demikian penyampaian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.